Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah coba, Untuk kali ini saya akan memperagakan bagaimana kita menjadi tukang kecil. Tukang kecil itu apa Dimas Diajeng? Tukang kecil itu kita sebagai tenaga tukang yang bisa membenahi hal-hal yang simpel-simpel aja seperti ini. Obeng, jadi nggak pekerjaan berat ya, jadi hanya pekerjaan yang simpel-simpel aja. Nah di sini obeng ini sebenarnya nggak rusak istilahnya Dimas Diajeng, tapi ini sekatnya ini lolos. Yang dulu ada sekatnya di sini, jadi yang dulu seperti ini ya Dimas Diajeng bisa untuk obeng, baik itu obeng yang ini ujungnya minus maupun yang kembang, obeng kembang. Nih seperti ini, dulu segini udah bisa untuk obeng, itu kuat ya. Nah lambat laun waktu berjalan karena sering dipakai diteken gitu ya, akhirnya ini lolos tengahnya ini, jadi nggak ada sekatnya. Akhirnya muncul seperti ini. Nah tinggal pendek banget kan Dimas Diajeng, 1 cm ya. Jadi agak sulit Dimas Diajeng untuk gerak gini ya, di samping sulit kurang kuat karena kan nggak panjang ya. Jadi problemanya seperti itu. Maka dari itu kita belajar untuk membenahi alat seperti ini ya. Mungkin Dimas Diajeng yang di rumah ada alat yang seperti ini mengalami trouble, itu bisa membenahi sendiri tanpa memanggil tukang, nggak usah bayar ya, karena dilakukan oleh diri sendiri. Oke Dimas Diajeng, jadi obeng ini kita benahi dengan alat-alatnya yang ringan. Maksudnya yang simple, mudah didapat, nggak usah beli ya, jadi sangat mudah sekali. Nah daripada nggak bisa dipakai ya, lebih baik dibenahi dengan peralatan yang sederhana sehingga menjadi pulih kembali seperti saat kita beli ya, bisa dipakai. Oke Dimas Diajeng, ini alat-alatnya sebagai berikut. Obeng minus ya, karena ini nanti buat buka yang ini. Obeng minus, kalau yang ini obeng plus, jadi ini fleksibel, bisa digonta-ganti ya, tapi yang dipakai yang obeng minus. Kemudian cutter atau gergaji juga bisa Dimas Diajeng. Kalau saya pakai cutter aja karena ini kan tipis ya, tipis, jadi bisa pakai cutter. Tapi kalau Dimas Diajeng pakai gergaji monggo, bisa juga ya. Kemudian pulpen bekas ya, pulpen yang udah nggak nyala, udah nggak bisa buat nulis, itu dipakai ini bisa ya. Nah adapun caranya adalah sebagai berikut. Ini tadi yang obengnya diambil dulu ya Dimas Diajeng ya, diambil. Terus kemudian yang ujung belakang ini ada skrupnya minus, dibuka dulu seperti ini. Nah tutupnya seperti ini, kecil Dimas Diajeng ya, seperti ini ya. Kemudian pulpen yang bekas tadi kita coba dulu, kita masukkan ke dalam seperti ini sampai pol ya, sampai pol gini ya, ini udah pol. Kemudian kita kasih, bisa pakai kertas atau pakai selotip juga bisa ya, tergantung Dimas Diajeng punyanya apa ya. Ini selotip ya Dimas Diajeng ya, kelihatannya. Nah ini kita rekatkan mepet di sini. Nah mepet di ujungnya ini ya, hanya untuk kira-kira memotong seperti ini Dimas Diajeng. Nah ya kelihatan ya, tidak menempel. Nah kalau sudah dicabut, nah seperti ini. Kemudian ini dipotong, tapi masih ditambahi masuk ke dalam ya. Tadi di sini ya, tadi di sini. Nah masih ditambahi lagi masuk ke dalam, kira-kira 3 mili ya, nggak sampai setengah senti, 3 mili gitu. Nah kemudian dipotong gini. Nah setelah dipotong sehingga menjadi 2 seperti ini, yang tadinya ini apa namanya,
lengket gini, ya kita potong. Nah, sehingga menjadi 2 gini. Nah, yang dipakai yang ujung bawah ya, yang ujung bawah seperti ini. Nah, kemudian ini dimasukkan di sini di Mas Jajeng. Yang tadi sudah dibuka, ini ada skrupnya ini ya. Dimasukkan di sini. Pol ya. Jangan kebalik ya. Yang bagian dalam itu yang enggak lubang. Ini yang lubang ya. Jadi masuk ke dalam seperti ini. Terus kemudian ditekan ya. Dimasukkan terus sampai dalam. Nah, seperti ini Mas Jajeng. Oke. Nah, kalau sudah, bentar, ini tak polkan dulu. Tak polkan masuk. Nah, kalau sudah, ini ditutup kembali. Tadi yang ada skrupnya atau pintunya. Tutup kembali. Sampai kencang. Dah. Nah, kemudian yang ini tinggal dimasukkan. Tada, sudah jadi. Ya, bisa berfungsi sebagai bisa berfungsi normal sebagai obeng minus maupun obeng yang kembang. Ya, seperti itu di Mas Jajeng. Jadi fungsinya tetap sama ya. Tapi ini bisa seperti baru lagi yang dulu pas saat beli seperti ini. Jadi nggak masuk ke dalam kayak tadi, sehingga hanya ujung gini yang kelihatan. Agak susah ya untuk gini. Nah, kalau ini sudah seperti yang dulu. Nah, kenceng banget. Gitu ya di Mas Jajeng. Jadi kita belajar menjadi tukang kecil sehingga bisa membenahi hal-hal yang butuh pembenahan. Sebenarnya banyak di Mas Jajeng tukang-tukang kecil seperti ini. Pada video berikutnya akan kami tunjukkan kita membenahi apa lagi sehingga kita nggak usah memanggil tukang, kita bisa lakukan sendiri di rumah. Hemat biaya, kerjaannya cepat, mudah dilakukan, dan ditunjang dengan bahan-bahan yang apa adanya, sederhana di rumah ya. Kalau di rumah mesti di Mas Jajeng punya kan pulpen seperti ini punya, kemudian obeng yang lainnya, maksudnya bukan yang ini juga pasti punya ya. Atau kalau enggak misalnya ini butuh obeng tapi enggak punya obeng double, ini bisa pakai pisau ya. Pisau itu dimiringkan, dibuka gitu, sama ya, bisa. Terus kemudian cutter. Nah, kalau enggak ada bisa pakai pisau dapur ya, tapi diasah dulu ya. Diasah dulu untuk memotong ini ya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi nggak ada alasan untuk nggak punya pulpen gitu kan, nggak ada ya. Nggak punya obeng ya, bisa pakai sarana yang lain. Tapi untuk membenahi peralatan yang menjadi sempurna kembali ya, menjadi utuh kembali seperti ini Mas Jajeng. Oke, terima kasih Mas Jajeng yang sudah menyaksikan video singkat jadi tukang kecil seperti ini. Bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen silahkan monggo sehingga kami bisa memunculkan ide-ide video baru yang lebih bagus dan lebih menarik lagi tentunya. Terima kasih di Mas Jajeng ya. Kata bijak hari ini adalah ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan ya. Jadi ini kata bijak hari ini. Saya ulangi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi menyebar harta itu memberi tapi malah bertambah kaya. Ada yang menghemat ya, jadi sampai dihemat sekali secara luar biasa namun malah berkekurangan. Nah, itulah kata bijak hari ini kita renungkan dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa pada video kami berikutnya. Salam kemenangan.